Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Baymed. Sebelumnya telah kita bahas 50 soal kompetensi teknis P3K Guru. Di video kali ini saya akan memberikan ringkasan pedagogik guru. Ringkasan inilah yang wajib dipelajari bagi Bapak Ibu guru untuk menjawab soal-soal P3K ataupun untuk menjadi guru yang profesional. Di video ini akan ada tanda tulisan berwarna kuning. Artinya, itu yang harus kita pahami, bahkan jika bisa kita hafalkan untuk memudahkan Bapak Ibu guru sekalian dalam menjawab soal-soal tentang kompetensi teknis pedagogik guru. Yuk langsung saja kita simak bersama materinya. Ada 4 bagian yang harus kita pelajari ya. Bagian pertama yaitu kurikulum, analisis SKL, KI, KD, indikator, silabus, RPP, dan KKM. Di bagian kedua ada kalender pendidikan dan kalender akademik, prota, prosem, alokasi waktu. Kemudian di bagian ketiga ada penilaian, analisis butir soal, pengayaan atau remedial, lalu metakognitif, faktual, konseptual, dan prosedural. Kemudian bagian keempat ada teori belajar, metode dan model pembelajaran, perkembangan peserta didik, kesulitan belajar, gaya belajar, media pembelajaran dan materi pembelajaran, penentuan kenaikan kelas dan kelulusan, penelitian tindakan kelas, umpan balik, serta taksonomi Bloom dan taksonomi Krathwohl. Sebelum masuk ke materi pedagogik, di sini saya akan memberikan kisi-kisi SKB guru bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti P3K. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi. Kompetensi pedagogik yaitu mengelola pembelajaran, menguasai karakteristik peserta didik, latar belakang peserta didik, intelektual, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya menguasai teori belajar dan pembelajaran mendidik, lalu mengembangkan kurikulum, yaitu menyusun silabus, RPP, menyusun materi, dan lain-lain. Selanjutnya menyelenggarakan pembelajaran mendidik, menampilkan TIK, memfasilitasi pengembangan potensi, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan pendidik, menyelenggarakan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, lalu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas. Selanjutnya, kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi. Menguasai materi, menguasai SK, mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan keprofesionalan, serta memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang baik untuk menjadi teladan, kepribadian mantap dan stabil sesuai hukum, norma, dan bangga menjadi guru, kepribadian dewasa, kemandirian sebagai pendidik, kepribadian aktif yaitu kemanfaatan, kepribadian berwibawa yaitu berpengaruh positif, kemudian memiliki akhlak mulia dan teladan ya, yang berarti harus berakhlak. Selanjutnya kompetensi sosial, yaitu kemampuan berinteraksi, bersikap inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, beradaptasi di tempat bertugas yang memiliki keberagaman sosial budaya, dan berkomunikasi lisan atau tulisan. Sedangkan untuk kisi-kisi sesuai BKN, yaitu kompetensi pedagogik, yang pertama ada kemampuan pemahaman siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, kemudian ada juga pengembangan siswa untuk aktualisasi berbagai potensi. Lalu, ada kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi. Selanjutnya ada penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Itu semua adalah kisi-kisi SKB yang ada pada tahun 2019 sebagai gambaran Bapak Ibu guru dalam mengikuti P3K ini. Sekarang kita bahas dulu bagian pertama, yaitu kurikulum,
analisis SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, silabus, RPP, dan KKM. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen. Peran kurikulum diantaranya peran konservatif, yaitu melestarikan budaya sebagai warisan, peran kreatif, yaitu mengandung hal baru yang membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu, peran kritis, menyeleksi nilai dan budaya yang perlu dipertahankan. Beberapa fungsi kurikulum diantaranya, yang pertama, fungsi pendidikan, mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Yang kedua, fungsi suplementasi. Alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa. Yang ketiga, fungsi eksplorasi, menemukan dan mengembangkan minat dan bakat siswa. Lalu, fungsi keahlian, yaitu mengembangkan keahlian anak berdasar minat dan bakat siswa. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevansi, kesesuaian antara setiap komponen kurikulum atau relevansi internal, kesesuaian terhadap tuntutan dan perkembangan hidup masyarakat. Yang kedua, fleksibilitas, harus bisa diterapkan secara lentur sesuai dengan karakteristik dan potensi setiap siswa dan dinamika masyarakat. Yang ketiga, kontinuitas, memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Lalu yang keempat, efisiensi dan efektivitas, menerapkan secara mudah dengan biaya proporsional sehingga menjamin tercapainya tujuan. Selanjutnya, komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan, kemudian materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, lalu evaluasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses menyatakan bahwa proses pembelajaran menggunakan pendekatan atau metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Pendekatan yang dianjurkan adalah pendekatan scientific, inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, kooperatif, dan kontekstual. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Mengembangkan keseimbangan antara spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar. Memberikan waktu yang leluasa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengembangkan kompetensi inti yang dirinci dalam KD atau kompetensi dasar. Selanjutnya, mengembangkan KI kelas menjadi unsur pengorganisasi KD. Semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai KI. Lalu, mengembangkan KD berdasar prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Pembelajaran saintifik mendorong siswa untuk melakukan 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, serta mengkomunikasikan. Hasil akhirnya adalah peningkatan soft skill dan hard skill. Perbaikan kurikulum 2013 bertujuan menyelaraskan KIKD, silabus, pedoman mata pelajaran, pembelajaran, penilaian, dan buku teks. Prinsip perbaikan K13, yang pertama, keselarasan KIKD, silabus, buku mata pelajaran, pembelajaran, penilaian hasil belajar harus selaras dari aspek kompetensi dan lingkup materi. Yang kedua, mudah dipelajari. Lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan dalam KD mudah dipelajari oleh peserta. Yang ketiga, mudah diajarkan. Kompetensi dan materi mudah diajarkan oleh guru sesuai gaya belajar siswa. Yang keempat, terukur. Kompetensi terukur melalui indikator yang mudah dirumuskan dan layak dilaksanakan. Yang kelima, bermakna untuk dipelajari. Kompetensi dan materi yang diajarkan mempunyai kebermanfaatan bagi peserta didik sebagai bekal kehidupan. Model pembelajaran yang sesuai dengan K13 antara lain, kooperatif, pembelajaran yang sistematis dengan cara siswa bekerja sama dengan kelompok kecil 4-5 orang secara heterogen atau campur untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, problem solving, pembelajaran menggunakan masalah real, otentik, tidak tentu, terbuka, menduga untuk merangsang, dan menantang siswa untuk berpikir kritis. Dengan kerangka konseptual, siswa berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah secara realistis. Yang ketiga, inquiry,
Pembelajaran dilakukan dengan observasi atau eksperimen untuk memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah, sehingga siswa berpikir kritis atau logis. Yang keempat, discovery learning. Melibatkan siswa secara aktif dengan menyelidiki suatu permasalahan. Siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran. Yang kelima, kontekstual. Pembelajaran dengan mengaitkan materi yang diajarkan sesuai dengan dunia nyata siswa, sehingga mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasan yang kedua pada bagian pertama ini yaitu analisis SKL, standar kompetensi lulusan. Terdiri dari 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama, sikap. Terdiri proses, individu, sosial, dan alam. Lalu pengetahuan terdiri dari proses, objek, dan subjek. Kemudian keterampilan terdiri dari proses, abstrak, dan konkret. Perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan mempertimbangkan gradasi tiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria perkembangan psikologis anak, lingkup kedalaman materi, berkesinambungan, dan fungsi satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan yang terdapat dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 adalah SKL mata pelajaran, SKL satuan pendidikan, dan SKL kelompok mata pelajaran. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005. Standar pengelolaan, Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Peraturan pemerintah tentang guru terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017. Permendiknas nomor 16 tahun 2007, guru harus memiliki kompetensi. Yang pertama, pedagogik. Seorang guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi. Memahami peserta didik secara mendalam, seorang guru mampu merancang pembelajaran, serta memahami landasan pendidikan. Yang kedua, profesional. Seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi. Yang ketiga, sosial. Seorang guru mampu berkomunikasi dan bergaul efektif dengan guru dan masyarakat. Yang keempat, kepribadian. Seorang guru mampu berkomunikasi dan bergaul efektif sesama pendidik di sekolahnya. Seorang guru mampu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Selanjutnya, KI, KD, indikator. Kompetensi inti merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang mewujudkan isi dari SKL, yang mencerminkan harapan SKL kompetensi inti mulai dari KI 1 sampai KI 4. Mencapai KI perlu diterjemahkan dalam KD yang sesuai dengan tiap KI. KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki tiap siswa, tiap tingkatan kelas, atau program yang menjadi landasan KD. Rumusan KI meliputi KI 1 yaitu kompetensi inti sikap spiritual, KI 2 yaitu kompetensi inti sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 kompetensi inti keterampilan. Fungsi KI sebagai unsur pengorganisasi KD atau pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal KD. Vertikal adalah keterkaitan KD satu kelas dengan kelas di atasnya. Horizontal adalah keterkaitan antara KD satu mapel dengan mapel yang berbeda dalam satu kelas yang sama, sehingga saling memperkuat. KI 1 dan KI 2 yaitu spiritual dan sikap dicapai melalui pembelajaran tidak langsung. Selanjutnya kompetensi dasar, yaitu kemampuan muatan pembelajaran untuk tiap jenjang pendidikan yang mengacu pada KI. KD dirumuskan untuk mencapai KI. KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan siswa dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Alokasi waktu pada KD ditentukan oleh tingkat kesulitan KD, jumlah dan keluasan KD, serta jumlah minggu efektif. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Penanda pencapaian KD
ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan memperhatikan tuntutan kompetensi yang dilihat melalui kata kerja dalam KD, karakteristik mata pelajaran, siswa dan sekolah, serta potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, lingkungan, dan daerah. Terdapat dua rumusan IPK, yaitu IPK RPP dan IPK soal, digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal. Fungsi IPK adalah: yang pertama, pedoman mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Lalu, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Pengembangan IPK harus mengakomodasi kompetensi yang tercantum dalam KD, dirumuskan dalam bentuk kata kerja operasional yang mencakup tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Kata kerja operasional kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Kemudian afektif, penerimaan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian, karakterisasi berdasar nilai. Lalu, psikomotor, persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon kompleks, penyesuaian, penciptaan. Dalam K13, IPK tidak tersedia sehingga hanya ada KI dan KD. Yang keempat, silabus. Silabus merupakan pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Komponen silabus diantaranya: yang pertama, identitas mapel, lalu identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pembelajaran, penilaian yang berupa teknis, jenis, bentuk, dan instrumen, lalu alokasi waktu, serta sumber belajar. Beberapa prinsip penyusunan silabus, yaitu ilmiah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Relevan, memberikan arahan bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan aturan sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan intelektual siswa. Sistematis, bersifat sistemik dan sistematis, sinergi dalam pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, konsisten, konsisten antara KD, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, searah dalam rangka pencapaian kompetensi. Yang kelima, memadai, materi mencakup semua dan menunjang pencapaian KD. Yang keenam, aktual dan kontekstual, memperhatikan perkembangan iptek dalam realitas kehidupan. Lalu, fleksibilitas, mengakomodasi keragaman peserta didik dan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, menyeluruh, memberi arahan bahwa pengembangan indikator mencakup ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, langkah dalam penyusunan silabus, yaitu mengisi identitas silabus, menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, lalu merumuskan indikator, penilaian, dan menentukan alokasi waktu. Silabus disusun oleh guru pribadi atau kelompok MGMP. Tidak terdapat tujuan pembelajaran. Alokasi waktu pada silabus melalui perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai KD, sehingga caranya minggu efektif dibagi KD yang harus dikuasai. Landasan pengembangan silabus. Yang pertama, PP nomor 13 tahun 2015 atau PP nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang kedua, Permenpan dan RB nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang ketiga, Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 03/3 PB 2011 dan nomor 8 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Yang keempat, Permendikbud RI
Nomor 39 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Yang kelima, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Silabus dikembangkan berdasarkan SKL dan standar isi satuan pendidikan. Fungsi silabus: yang pertama, silabus sebagai pedoman penyusunan buku siswa, yaitu materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran sebagai aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan. Yang kelima, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Penjabaran silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Tujuan dan manfaat RPP. Yang pertama, memberikan landasan pokok bagi pendidik dan peserta didik. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek dalam setiap pertemuan pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran. Yang kelima, manfaat RPP sebagai pedoman atau acuan pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih sistematis, terarah, dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Elaborasi pada proses pembelajaran adalah memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Selanjutnya, komponen RPP. Yang pertama, identitas sekolah atau nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu sesuai waktu pencapaian KD mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Selanjutnya, tujuan pembelajaran harus memuat audiens, behavior, kemampuan atau perilaku yang diharapkan, condition, persyaratan yang harus dipenuhi, degree, yaitu batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi, kemudian KD dan IPK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, kemudian penilaian hasil belajar. Selanjutnya, prinsip penyusunan RPP, memperhatikan perbedaan individu siswa, partisipasi peserta didik, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi. Langkah pengembangan RPP. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan tujuan, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, kemudian menentukan sumber belajar. Komponen RPP 1 lembar diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran atau asesmen. Landasan penyusunan RPP. Yang pertama, PP Nomor 13 Tahun 2015 atau PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang ketiga, Peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang keempat, Permendikbud RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang kelima, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Yang keenam, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Kemudian Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan atau SKL. Lalu Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Selanjutnya Permendiknas
Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Fungsi dari RPP. Yang pertama, fungsi apersepsi. Untuk membawa dunia mereka ke dunia kita, artinya mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. Fungsi analisis soal. Untuk mengetahui kualitas soal serta dilakukan tindakan lebih lanjut untuk merevisi soal jika terjadi kekurangan. Tujuan penelaahan soal. Untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Tujuan analisis soal. Untuk meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta mengetahui informasi diagnostik pada siswa. Apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Tujuan refleksi, yaitu untuk mengukur hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Lalu, untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dirumuskan dengan meninjau 3 aspek, yaitu aspek karakteristik peserta didik atau intek, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Prosedur penentuan KKM diantaranya, yang pertama menghitung jumlah KD setiap pelajaran, yang kedua menentukan nilai aspek karakteristik atau intek, ditentukan rata-rata nilai rapot atau jenjang sebelumnya. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas ditetapkan melalui MGMP, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung ditentukan dari kompetensi pendidik atau UKG. Jumlah siswa satu kelas, predikat akreditas sekolah, dan kelayakan sarana prasarana. Selanjutnya, menentukan KKM tiap KD dengan rumus KKM per KD sama dengan jumlah total setiap aspek per jumlah total aspek. Apabila menggunakan poin atau skor pada tiap kriteria, maka perhatikan tabel berikut. Jika KD memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi, dan intek peserta didik sedang, maka nilai KKM-nya adalah 1 tambah 3 tambah 2 per 9 dikali 100 sama dengan 66,7. Nilai KKM merupakan angka bulat, maka nilai KKM-nya adalah 67. Lalu menentukan KKM tiap mata pelajaran dengan rumus KKM mata pelajaran sama dengan total KKM per jumlah total KD. Kemudian menentukan KKM tiap tingkatan kelas sama dengan jumlah total KKM per mata pelajaran per jumlah mata pelajaran pada tingkatan kelas. Selanjutnya menentukan KKM satuan pendidikan, yaitu jumlah KKM per tingkat kelas per 3. Fungsi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik, dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Untuk ringkasan bagian 2, 3, dan 4 bisa Bapak Ibu Guru klik link yang ada di kolom komentar ataupun di deskripsi video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.